Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan bahasan kita masih dalam pembahasan tauhid bagian pertama tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan yang ketiga ini sudah kita bahas bagaimana cara mengenal Allah. Hati-hati ya, hati-hati, karena nanti diisyaratkan banyak dalam ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW, ada orang yang beribadah tapi dia tidak kenal Allah yang diibadahi. Yang paling mudah itu saat sholat. Tidak sedikit orang sholat tapi tidak kenal, tidak tahu kemana dia sholat, menghadap siapa dia sholat, tidak dikenali pada siapa dia menyembah. Dalam isyarat Quran yang agak halus sifatnya, kata Quran itu diisyaratkan dengan lembut tapi dalam sekali maknanya. Bahkan kebanyakan orang sholat tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba dicek sampai terakhir sholat duha atau tahiyatul masjid, sekian sholat yang pernah ditunaikan, berapa persen dari bacaan sholat yang sudah kita pahami. Baik, karena itu penting bagi kita mengenal Allah sebelum kita memulai ibadah. Bahkan saat malaikat Jibril kemudian datang pada Nabi menyamar jadi seorang penuntut ilmu, itu ketika beliau ingin belajar pertama kali bertanya tentang Islam. Pertanyaannya, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Ya Muhammad, coba sampaikan padaku esensi Islam itu yang mana. Kalau saya ingin belajar, apa yang harus saya dahulukan? Anda bisa temukan di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Kalau sulit cari di Al-Arba'in nomor hadis yang kedua. Dijawab oleh Nabi ketika Jibril bertanya tentang Islam, itu kalimat pertamanya tentang syahadat. Antashhada an la ilaha illallah. Jika kamu ingin berislam dengan baik, maka bersyahadatlah. Satu syahadat. Syahadat itu dari kata syahidah, bukan cuma mengucapkan kalimat, bukan. Syahidah itu bersaksi. Saksi itu syahidah disebut saksi kalau dia bisa melihat atau mendengar atau merasakan atau mengalami. Itu sudah jadi definisi hukum positif itu. Coba lihat dalam kaidah hukum positif kita. Seorang disebut saksi kalau melihat, mendengar, mengalami, merasakan, itu saksi. Tidak masuk dalam kategori itu, bukan saksi. Dalam bahasa Arab disebut syahid, orangnya sifatnya syahadat. Jadi sebetulnya ketika kita mengatakan, maaf, misal asyhadu an la ilaha illallah, untuk menetapkan la ilaha illallah itu mesti syahadat. Artinya melihat, tidak sanggup melihat Allah, minimal merasakan, merasa dilihat, merasa diawasi, merasa didengar, merasa diperhatikan. Minimal mendengar, ketika diseru Allahu Akbar, Allahu Akbar, sadar. Bahkan ada yang disebutkan nama Allah sudah bergetar. Wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada yang begitu. Jadi kalau ada orang misalnya bersyahadat lisannya tapi disebut Allah belum ada getaran, dipanggil sholat belum ada rasa, diminta untuk mendekat belum ada gerakan, maka ada yang belum sempurna dalam syahadatnya. Karena itulah ketika kita akan menetapkan la ilaha illallah, perhatikan kalimatnya, asyhadu an la ilaha illallah. Saat kita akan menetapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan syahadat ini, jadi untuk menetapkan tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang kita percayai, yang kita yakini kecuali Allah. Kalau ingin betul-betul melengkap makna ini semua, maka harus syahadat. Kita harus mampu merasakan tentang karunia Allah, mampu merasa diperhatikan, mampu merasa dilihat, mampu merasa diawasi. Bagaimana cara kita mendapatkan syahadat ini? Mesti pakai ilmu. Tidak bisa dengan kalimat saja. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi karena tidak paham ilmunya, tidak kenal Allah, tidak tahu bagaimana Allah mengawasinya, tidak tahu bagaimana merahmatinya, karena banyak tidak tahunya, akhirnya karunia Allah tidak didapatkan. Orang yang tahu tentang Allah, maka dia akan mencari karunia Allah. Sakit, dia panggil Allah. Kesulitan, dia cari Allah. Punya masalah, dia dekati Allah. Sebelum kepada makhluk, kepada Allah dulu. Maka turunlah ayat menyebutkan kalau ilmu kita untuk menetapkan Allah ini ingin syahadat, maka tidak cukup dengan diucapkan
bacakan saja. Allah berfirman di Quran surah ke-47 ayat yang ke-19 itu, surah Muhammad, fa'lam. Ini kalimat lam. Annahu, persis diulang sana. La ilaha illallah. Fa'lam, maka Anda mesti memiliki pengetahuan, mesti punya ilmu, mesti punya dasar, ya. Annahu, untuk menetapkan la ilaha illallah. Jadi kalau kita syahadatnya ingin la ilaha illallahnya betul-betul baik, dipanggil Allah bergetar rasanya, ya? Disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya, bekerja beraktivitas ada merasa memperhatikan, maka mesti punya ilmu. Nah, ilmu tentang ini, tentang Allah ini dibagi pada 3 bagian. 2 sudah kita selesaikan, 1 yang belum, ya. Yang pertama mengenal tentang Allah dari aspek ketuhanannya, ya, disebut tauhid uluhiyah, sudah kita bahas ini, ya. Jadi bagaimana kita bisa menetapkan kalau Allah itu Tuhan? Umat beragama lain juga punya alasan, Tuhan saya bukan Allah, ini alasannya, ini. Kita juga harus punya argumentasi. Jadi kalau dipersoalkan oleh orang lain, kenapa Tuhan kamu Allah bukan yang lain, kita bisa jawab, ya. Kita nggak bisa cukup menjawab dengan dalil saja, mereka pun punya dalil. Oh, di Quran begini, mereka juga bisa bicara di kitab kami begini, ya. Maka kita sudah bahas cara menetapkan lewat dalil, lewat akal, ya, juga dalam aplikasi keseharian, ya. Kita sudah jawab itu semua. Silakan lihat lagi rekamannya bagi yang sempat tertinggal, ya. Baik, mudah-mudahan dengan itu bertambah kuat keyakinan kita dan mantap dalam beragama. Jadi kalau dipersoalkan oleh orang lain, kita bisa teguh, ya, pegang kuat. Nah, kalau ini tidak ada, ilmu tidak dipelajari, berbahaya nanti, ya. Bahkan ada sementara orang dikasih sarimi saja pindah, ya. Kasih supermi bisa pindah, ya. Kasih kue bisa berubah, ya. Jadi ini satu bagian ilmu yang penting, bagaimana mengenal Allah lewat aspek ketuhanannya, disebut tauhid uluhiyah. Supaya tidak terlampau panjang, silakan dicek kembali. Kalau membutuhkan rekamannya, ya, kalau di sini kurang bisa hubungi nanti staf kami yang merekam, kita berikan insyaallah.